Shalom saudara, selamat berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Nabi Zefanya bagian yang ketiga dan terakhir. Firman Tuhan datang kepada Nabi Zefanya dalam zaman Raja Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Saudara yang belum pernah mendengarkan tentang Raja Yosia bin Amon dapat masuk ke dalam channel YouTube saya, Ninyoman Priscilla, dan cari Raja Yosia bin Amon. Ada 3 seri di situ sehingga saudara dapat memahaminya. Jadi firman ini datang kepada Nabi Zefanya di zaman pemerintahan Raja Yosia. Zefanya adalah nabi dari keturunan Kushi, Gedalia, Amaria, dan Hizkia. Atau lengkapnya dia adalah Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Jauh sebelum Yehuda dan Israel ditundukkan oleh kerajaan Babilonia, Allah sudah terus-menerus memberi peringatan kepada bangsa Israel agar berbalik dan bertobat, jangan lagi menyembah berhala-berhala seperti bangsa-bangsa yang pernah menempati tanah Kanaan. Tapi sepertinya telinga mereka telah menebal, dan mereka tidak mau mengindahkan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui perantaraan nabi-nabi yang Allah utus. Firman Allah datang kepada Zefanya pada zaman Raja Yosia yang menyatakan bahwa hukuman atas Yerusalem akan datang. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Luar biasa. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberikan hukumannya, pagi demi pagi ia memberikan hukum-hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka dengan berbuat demikian tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, kata Tuhan. Mereka akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak mau bertobat. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan mengimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tuhan geram sekali. Karena walaupun berulang kali Tuhan memberi peringatan, bangsa Israel tidak mau berbalik dari penyembahan berhala. Akhirnya mereka dibuang. Namun Tuhan memberikan janji keselamatan. Tetapi sesudah itu, sesudah geram Tuhan dicurahkan, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di padangku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan.
yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah pesan yang disampaikan Tuhan kepada Sefanya? Yang pertama, Tuhan selalu memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya terhadap umatnya. Tugas kita sebagai umat, buka telinga, dengarkan dia berfirman, sebab dari mulutnya datang pengajaran. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan bagi Israel telah digenapi. Terbukti setelah 70 tahun mereka dalam pembuangan, maka Kores Raja Persia dipakai Tuhan untuk memulangkan mereka ke negerinya. Jadi biarlah melalui kisah ini kepercayaan kita semakin kokoh kepada Tuhan. Jangan plin-plan dan jangan ragu-ragu. Sebelum akhir zaman itu tiba, marilah kita waspada. Amin.